Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, akhirnya pertandingan BRI Super League pekan ke-13 sudah kembali dimulai setelah libur selama 10 hari di jeda internasional FIFA Matchday bulan November. Dan ada pertandingan yang membuat orang ini sudah gak sabar ingin menyaksikannya, yaitu laga antara Persib Bandung berhadapan dengan Dewa United. Nah, seperti biasa saya akan bahas dari segi statistik, lalu juga head to head pertemuan kedua tim, dan di akhir nanti akan saya prediksi siapa kira-kira yang akan keluar menjadi pemenang di laga Super Big Match Persib Bandung berhadapan dengan Dewa United ini. Namun teman-teman, sebelum saya lanjutkan kembali, saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, yang pertama, laga ini merupakan laga yang sangat emosional, gitu ya. Karena di Dewa United itu ada mantan pemain Persib yang membawa Persib back to back juara BRI Super League, yaitu Nick Kuipers dan Edo Febriansyah, gitu ya. Karena gini, kecintaan bobotoh terhadap Nick Kuipers kepada Edo itu nampaknya masih masih selalu ada, akan selalu ada gitu. Dan dalam satu pertandingan mereka harus menatap mereka itu sebagai lawan Persib. Itu kan gak mudah, bro, gitu ya. Banyak juga teman-teman bobotoh yang memang ya ngobrol gitu ya dengan saya, wah ini laga ini laga yang sangat sulit lah ya gitu untuk bisa menerima Nick Kuipers itu adalah lawan Persib, gitu ya. Karena memang ya kecintaannya dedikasinya kepada Persib kan itu sangat luar biasa ya. Setelah saat bergabung 2019 sampai dengan 2015 mengalami pasang surutnya ya bersama Persib Bandung. Tentu ini menjadi sesuatu yang memang gak mudah secara emosional ya. Namun seperti yang dikatakan oleh Mark Locke ya, tetap Nick Kuipers adalah lawan kita dan kita harus kalahkan mereka. Nah itu yang mencerminkan bahwa sepak bola ini adalah olahraga yang sangat profesional, gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya, kenapa laga ini menjadi laga yang banyak ditunggu-tunggu oleh orang lain? Karena gini, Dewa United di awal musim, apalagi di musim kemarin, itu sangat diunggulkan untuk menjadi juara. Khususnya untuk tim-tim rival Persib Bandung yang memang sudah gak mungkin tuh di musim kemarin bisa mengejar poin dari Persib. Nah, salah satu opsi yang memang mereka ambil yaitu mendukung Dewa United, ya kan? Agar bagaimana caranya bisa terus menjadi pesaing Persib Bandung. Meskipun ya mereka gagal dan Persib tetap mendapatkan gelar juara secara back to back. Nah, di musim ini juga Dewa United pun banyak yang mengekspektasikan gitu ya bahwa Dewa pun akan menjadi calon kuat juara di musim ini. Namun setelah performanya sampai dengan pekan ke-12 yang memang gak kunjung menjanjikan, menurut saya agak sedikit sulit sih untuk Dewa United bisa bersaing di papan atas. Tetapi ya memang gak ada yang mustahil karena pertandingan juga masih banyak gitu. Namun dari segi apa yang mereka telah lakukan sampai dengan pekan ke-12 kemarin, menurut saya itu agak sulit sekali ya. Apalagi mereka harus bertanding di AFC Challenge Cup gitu ya, yang bahkan di 5 pertandingan saja mereka itu harus kesulitan karena memang menyesuaikan dengan padatnya jadwal mereka. Nah ini, lalu dari segi statistik ya, pertemuan di BRI Super League Persib Bandung ini sangat begitu menjanjikan, sangat oke sekali. Bahkan kalau misalnya digabungkan dengan laga di Piala Champions Asia 2, Persib Bandung ini dari 7 laga itu sangat on fire. Apalagi 6 laga Persib Bandung gak kebobolan sama sekali alias clean sheet. Mungkin kemarin tuh ya Persib Bandung kebobolan ketika berhadapan dengan Selangor FC. Angka dari 4 pertemuan terakhir antara Persib dan Dewa United itu sangat berimbang, yang mana Persib hanya menang 1 kali, Dewa juga menang 1 kali, dan 2 kali berakhir dengan hasil imbang. Jadi pertemuan nanti ya di GBLA itu merupakan sebuah pertemuan yang akan menentukan juga ya, bukan hanya dari segi klasemen, tapi dari segi pertemuan atau head to head kedua tim. Oke, meskipun Dewa United ini sedang berada dalam tren negatif, tetapi tetap tidak bisa diremehkan. Apalagi kan kalau berkaca di musim kemarin, kekuatan Dewa United ini ketika memang mereka sudah berada di dalam kotak penalti lawan, berbahaya sekali gitu ya. Jadi pressing di lini tengah dan juga bola kedua itu tidak boleh langsung didapatkan oleh pemain Dewa United, karena itu akan menjadi peluang yang lebih berbahaya lagi. Dan hemat saya, Persib Bandung ini akan lebih memperkokoh lini tengah, memperkokoh lini belakang, dan mereka akan mengandalkan serangan dari counter attack. Karena memang setelah saya lihat gitu ya, pertandingan Dewa United di 3 pertandingan terakhir, mereka itu selalu kebobolan dalam situasi counter attack lawan. Nah ini yang saya rasa akan lebih dimaksimalkan oleh pemain Persib Bandung. Apalagi Persib kan punya pemain-pemain cepat di depan. Ada Sadil, ada Beckham Putra,
ada William Barros, meskipun tidak ada Adam Ali, tetapi kan tetap Persib ini tetap berbahaya gitu ya. Nah, sedangkan untuk prediksi line up yang memang sudah saya susun, ini tidak akan terlalu banyak berubah sebenarnya ya, seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Penjaga gawang ini akan tetap Teja Paku Alam. 2 center back belakang karena memang Federico Barbat masih sakit, masih proses pemulihan. Jadi Julio Cesar dan Patricio Matricardi itu gak mungkin tergantikan. Itu pasti mereka yang akan menjadi pilihan utama. Nah, back kiri seperti biasa Eliano, back kanan Kakang Rudianto. Saya tidak tahu apakah Kakang Rudianto masih di timnas U22 atau memang sudah kembali ke Persib. Kalau misalnya Kakang Rudianto masih di timnas, kemungkinan yang mengisi posisi back kanan itu Frans Putros. Sedangkan 2 double pivot di tengah yaitu Maklok dan Haye, karena mereka ini sudah enak sekali gitu ya. Antara Maklok itu lebih kepada kekuatan, Haye itu lebih kepada visi serangan gitu ya. Jadi kombinasi yang memang sangat membahayakan lah ya, duet antara Maklok dan Tom Haye ini. Sedangkan untuk posisi nomor 10 ini lebih ke Luciano. Nah, beberapa kali Tom Haye juga sempat gitu ya ditaruh di posisi 10, tapi kan gak efektif. Tom Haye itu harus diberikan ruang untuk berakselerasi dulu. Nah, baru kelihatan bahwa dia itu berbahaya. Kalau ditaruh di posisi 10, itu Haye itu suka cepat hilang bola gitu ya. Karena memang lawan itu sudah langsung, center back lawan, apalagi pemain bertahan, gelandang bertahan lawan, itu langsung mempressing dia. Nah, tapi kalau ditaruh di gelandang bertahan, itu Tom Haye itu akan lebih tajam lagi gitu ya. Sedangkan 3 pemain di depan, menurut saya back atau sayap sebelah kiri itu akan terlebih dahulu akan memainkan Sadi Ramdhani, dan di kanan ada William Barros, dan seperti biasa di posisi center forward itu akan diisi oleh Ramon Tengki. Dan untuk Andrew Jung mungkin dia akan masuk dari bangku cadangan terlebih dahulu. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu prediksi. Kalau skor sih saya tidak terlalu memprediksikan, tetapi prediksi presentase siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Nah, Persib Bandung ini berpotensi menang sebanyak 60%. Kenapa? Alasannya karena yang pertama mereka bermain di kandang sangat kuat lah, dominasi Persib ketika bermain di GBLA. Selanjutnya Persib ini dalam tren positif, mereka selalu tampil on fire dalam 7 laga bahkan di semua kompetisi. Lalu lini depan mereka ini semakin tajam gitu ya, apalagi di latihan-latihan bersama Persib Bandung ini kan saya selalu lihat, saya selalu pantau ini latihan finishing, latihan kombinasi passing di area lawan. Ini akan menjadi yang faktor yang akan mengantarkan Persib Bandung ke dalam kemenangan gitu ya. Sedangkan potensi untuk Dewa United bisa mengalahkan Persib Bandung itu hanya 20%, dan 20% itu akan berakhir dengan seri. Gitu teman-teman, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan jangan lupa tuliskan prediksi kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.